Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke PPT selanjutnya. Mungkin teman-teman udah baca juga kan untuk PPT-nya, karena ini cuma untuk review lagi. Kemudian ada faktor-faktor penting kan dalam link building, itu page authority dan domain authority. Nah, ini untuk page authority dan domain authority itu diukur nilainya dari 1 sampai 100 ya. Itu bisa pakai Semrush, bisa pakai juga Ubersuggest untuk melihat kualitas page authority dan domain authority dari sebuah website. Itu bisa pakai Ubersuggest juga bisa. Kemudian ada do-follow dan no-follow. Nah, ini adalah perbedaannya. Kemudian selanjutnya faktor penting dalam backlink. Oke, agak berat ini ya. Ada anchor tag, biasanya kan kalau anchor tag itu biasanya berbentuk ahref ya. Bagi teman-teman yang udah belajar coding, biasanya ada buka kurung a href, kemudian slash kutip itu masuk ke dalam domainnya. Ini adalah anchor tag. Kemudian ada relevansi juga. Relevansi merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan ketika membangun sebuah backlink. Jadi konten yang akan dijadikan backlink itu relevan enggak gitu kan, itu sesuai enggak kayak gitu dengan website yang akan diberikan backlink kayak gitu. Kita harus lihat dulu. Nah, di sini teman-teman, kemudian kalau untuk SEO kan ada black hat dan ada white hat, ada yang putih dan ada yang hitam. Mungkin saya saranin kepada teman-teman jangan menggunakan yang black hat ya, karena untuk black hat sendiri itu biasanya cepat naik sih emang, tapi akan cepat juga kena penaltinya atau di ban-nya sama si Google. Kayak gitu. Jadi gunain cara yang baik aja, walaupun emang lama tapi pasti kita bisa bertahan lama di halaman mesin mencari kayak gitu. Untuk teknik black hat sebenarnya ada banyak kan. Nah, di sini waktu itu juga kalau ngajar di kelas sih biasanya untuk murid-murid juga biasanya ada yang nanya tentang black hat juga. Biasanya mereka situsnya kayak semacam situs bola untuk judi online biasanya kayak gitu. Cuma ya saya nggak nyaranin kayak itu, mereka itu pengennya cepat. Gimana mas, situs saya ini bisa nggak gitu kan cepat ke indeksnya masih Google kayak gitu. Dia situsnya kebanyakan situs bola, judi online. Kemudian ada juga kadang kalau untuk situs-situs kayak gitu, untuk iklan aja biasanya akan ditolak oleh si Google. Si Google aja biasanya kalau kayak semacam judi online atau gimana, itu untuk iklan aja akan ditolak, apalagi untuk SEO yang gratisan kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus perhatiin juga website yang mau dikelolanya seperti apa. SEO aja iklan aja ditolak, apalagi SEO kayak gitu kan. Nah, di sini adalah teknik black hat SEO. Yang pertama adalah hidden tag dan link. Biasanya di dalam script, di dalam konten, dia nanam link atau tagnya di hidden, kata kuncinya biasanya. Di dalam tag itu terdapat banyak kata kunci, kemudian di hidden. Jadi nggak kelihatan kata kuncinya untuk si user, tapi kata kunci ini dikhususkan untuk Google Bot, robotnya si Google kayak gitu, untuk manipulasi. Tapi cara seperti ini udah berhasil diketahui sama algoritmanya Google kayak gitu, karena algoritma Google itu semakin hari semakin update, jadi ketahuan. Untuk cara seperti ini teman-teman mohon hindari. Kemudian ada keyword stuffing kayak gitu kan. Nah, di sini adalah contohnya. Di dalam suatu paragraf banyak sekali kata kunci yang diulang. Kami menjual jaket jean. Jaket jean adalah, kemudian jaket jean lagi nih. Jadi kata kuncinya diulang beberapa kali. Itu juga tidak boleh. Jadi gunakan kata kunci yang sewajarnya aja kayak gitu, atau gunakan sinonim dari kata kunci tersebut. Oke, nanti untuk teorinya kan udah teman-teman baca. Kemudian ada link yang berbayar juga, ini nggak boleh. Nanti kita akan coba praktek ke adminnya. Mungkin kalau untuk teori kan. Dan di sini ada duplicate konten, itu tidak boleh kalau untuk konten ya teman-teman. Saya saranin ketika teman-teman kopas konten dari Google, itu teman-teman harus diedit lagi, jangan terlalu sama. Sebenarnya saya juga kadang suka ngelihat konten orang, saya suka tiru lagi kontennya. Jadi tiru, kita buat dulu di Microsoft Word, kita
perbaharui lagi kontennya, kita buat yang lebih berkualitas dari konten pesaing kita. Jadi untuk duplikat konten ini adalah dilarang ya teman-teman sama algoritmanya Google, itu tidak boleh. Kemudian ada ini clocking dan ini ya kan nggak boleh juga nih, ada, ibaratnya kalau untuk teknik ini, jadi si programmernya itu dia buat dua website, yang satu untuk user, yang satu untuk websitenya, yang satu websitenya untuk si Google. Jadi ketika Google nyari, dia diredirect ke halaman khusus untuk robot. Yang satu lagi ketika user yang nyari, dia akan diredirect atau dialihkan ke halaman user kayak gitu. Nah ini nggak boleh juga, ini dilarang sama Google. Kemudian selanjutnya tinggal teman-teman baca ya. Nah selanjutnya ada untuk audit SEO, bisa pakai Google Search Console, Google Analytics, Screaming Frog juga bisa nih. Tapi dia berbentuk aplikasi, saya juga jarang pakai ini. Paling saya sih Google Search Console, Dimia, Ubersuggest kayak gitu. Sebenarnya pakai yang gratisan aja, jangan pakai yang berbayar. Yang gratisan juga bisa dipakai, kenapa kita harus pakai yang berbayar gitu kan. Kemudian untuk tool-tool SEO ini juga ada juga nih, yang tadi yang sebelumnya kita jelasin, ini untuk ngecek posisi website, yang ini untuk ngecek website kita di ban atau tidak kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan cek teman-teman websitenya, apakah website teman-teman di ban atau tidak. Jadi kita bisa cek dulu ke Google. Share screen. Jadi teman-teman kalau pengen ngecek websitenya di ban atau tidak, kayak gitu tinggal masukin aja nama domainnya, nama domain website teman-teman. Silahkan masukin nama domainnya ke sini. Nanti di situ akan dikasih tahu websitenya di banned atau tidak kayak gitu. Paste di sini, kemudian masukin ini ya kode verifikasinya. Agak berat komputernya, silakan teman-teman cek ya. Ya, siap Mas Anton, tadi agak berat komputernya. Biasanya akan muncul di sini di ban atau tidak ya teman-teman. Ini agak error. Coba. Silakan teman-teman cek aja ya websitenya di ban. Ini lagi error, silakan masukin. Kadang ini juga nggak terlalu berpengaruh sih karena dia situs ini juga kan buatan ini juga buatan user. Jadi kalau pengen ngecek di ban atau tidak sebenarnya bisa pakai itu, atau kita pakai tambahin set di sininya, site .2 di belakangnya, di belakang domainnya. Ya benar Mbak Ika Wulandari, kadang di ban kadang di not ban. Emang situs itu juga kan sama buatan ini kan programmer kayak gitu, nggak terlalu ini. Tapi untuk lebih jelasnya kita menggunakan ini set console kayak gitu. Kalau emang website kita udah nggak nampil lagi ketika site.2 nama domain, itu artinya udah di ban kayak gitu. Kalau untuk pakai tool ini sih kadang emang kurang ini gitu kan, kurang relevan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Silahkan teman-teman cek apakah websitenya di ban atau tidak.
Nah, biar nggak di-banned lagi gimana Mas? Nah, untuk nggak di-ban nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk biar nggak di-ban yang nanti kita bahas ya teman-teman di pembahasan kali ini. Ini kita akan bahas dulu yang perlu dipersiapkan untuk menguasai SEO. Oke, nanti kita bahas biar nggak di-ban kayak gimana. Nah, ini adalah yang perlu kita persiapin untuk menguasai SEO. Yang pertama adalah riset kata kunci. Jadi teman-teman kalau mau belajar SEO, kita bidik dulu nih kata kunci yang ingin kita tampilin ketika orang nyari website kita bisa di halaman utama. Jadi kita riset dulu menggunakan Google Keyword Planner. Jadi teman-teman, jadi riset kata kunci dulu kan. Nah, di sini kita riset kata kunci dulu. Nah, setelah kita riset, nah kita riset dulu ke Google Keyword Planner. Kita masuk ke Google Keyword Planner. Silakan teman-teman akses Google Keyword Planner-nya ya. Silakan teman-teman buka Google Keyword Planner-nya. Nanti kita riset dulu kata kuncinya. Kata kunci yang ingin kita targetin dan kita pasang di website kita. Kita masuk ke Google AdWords. Ini saya pakai domain email yang satunya lagi, email samaran. Jadi bebas teman-teman, ini belum bayar iklan sama sekali. Jadi tampilannya dia masih nggak ada grafiknya. Kita cari di sini kata kuncinya. Contoh kita ingin menampilkan kata kunci ini ketika orang nyari website kita muncul kayak gituan. Teman-teman analisa dulu nih di Keyword Planner. Untuk Mas ini Yosapa Tobing itu akses saja Keyword Planner di Google. Caranya Google Keyword Planner atau teman-teman bisa masuk ke Google AdWords. Nah, di sini ke Google Ad, akses saja di sini Keyword Planner gitu kan. Nah, di Google Keyword Planner kayak gitu. Nanti akan muncul di pencarian Google. Nanti Mas Yosapat masukin aja ke Google. Nah, di sini bisa pakai yang ini juga yang iklan atau klik ini aja langsung Google Keyword Planner. Setelah diklik, maka dia akan masuk ke login kalau emang belum login. Kalau udah, silakan teman-teman masukin aja kata kuncinya. Nah, di sini kursus website seperti yang Pak Dian jelasin di awal. Jadi jumlah ini itu bukan jumlah orang yang mencari, tapi untuk ini adalah kata kunci yang dimasukkan ke dalam Google. Bisa aja satu orang 10 kali, 5 kali gitu kan. Tinggal diambil aja nilai rata-ratanya. Ini adalah tergantung pengalaman gitu kan. Nah, di sini kita cari yang pencarian per bulannya jumlahnya banyak, tapi tingkat persaingannya jangan terlalu tinggi kalau untuk website yang baru. Jadi teman-teman, kalau mau bidik kata kunci ini dipasang di website teman-teman gunakan pencariannya banyak, tapi persaingannya nggak terlalu tinggi. Nah, ini yang sedang atau rendah gitu kan persaingannya. Nah, saya juga sama, ketika saya mau bidik kata kunci, saya bidik yang rendah dulu atau yang sedang dulu, tapi pencarian banyak. Nah, setelah itu ya untuk Mbak Pega sebenarnya sih untuk Keyword Planner sama aja. Untuk Mas Wisnu Adik itu kan pertama waktu pelajaran Padian itu kita daftar dulu ya. Waktu itu saya cuma 15 menit atau berapa pas daftar Google AdWords kayak gitu. Mas Wisnu Adi nanti daftar dulu kan. Setelah daftar baru itu masuk ke Google AdWords, kemudian klik yang ini.
ada gambar ini nih, kayak semacam kunci Inggris, kemudian klik perencanaan, klik keyword planner. Ya, jadi pas tahap pertama, hari pertama itu kan kita daftar dulu. Setelah kita daftar, baru kita bisa menggunakan keyword planner. Untuk Mbak Pega Silpiana itu bedanya kayak gimana? Biasanya kalau untuk yang berbayar, biasanya dia ada tampilan yang ada grafiknya kayak gitu. Nah, untuk Mas Aryanada, untuk bid kalau emang kita pakai SEO, itu kita tidak perlu ini perhatiin ininya bidnya, karena si bid ini akan kita pakai nanti pas kita iklan di Google AdWords. Jadi untuk Mas Arya, untuk bid ini kita hanya untuk Google AdWords aja. Jadi kita untuk SEO tinggal kita perhatiin ini sama ini aja kalau untuk SEO mah. Untuk Muhammad ini, untuk kata kunci sebenarnya kita bisa lebih dari satu juga bisa. Tapi kan yang penting antara kata kunci sama konten yang kita buat itu harus berhubungan atau harus relevan kayak gitu. Kalau untuk Mbak Melisa Herdiana itu pakai Dimia juga bisa. Jadi Dimia juga adalah tool yang dibuat oleh tim programmernya Bubble Studio. Di tool Dimia ini teman-teman bisa ngelacak penjualan marketplace kayak gitu. Sebenarnya sama aja, itu juga valid. Untuk Mbak Ika Wulandari, minggu lalu kan udah daftar kampanye. Nah, kemarin tuh saya dari email Google kalau campaign itu nah, untuk campaign Mbak Ika itu bisa di-delete. Jadi nggak apa-apa. Jadi walaupun nggak di-approve juga nggak masalah. Itu nggak ada problem sama sekali. Nanti tinggal di-delete aja campaign-nya, karena itu juga kan campaign-nya masih main-main gitu kan. Jadi bisa di-delete, karena di dalam campaign yang kemarin itu ibaratnya semacam Google Express kayak gitu. Dia nggak ada grup, nggak ada kata kunci kayak gitu kan. Itu nggak masalah Mbak Ika, nanti di-delete aja. Untuk Mas Albi, berapa kata kunci yang perlu disiapkan ketika satu campaign kita akan berjalan? Ini kan untuk Google AdWords ya Mas Albi. Kalau untuk kata kunci, kalau emang untuk kampanye itu bebas. Jadi yang penting kata kunci yang kita pakai itu di dalam grup iklan itu bisa berhubungan dengan landing page kita. Jadi saya juga kalau mau bidik untuk iklan itu bisa beberapa kata kunci kalau mau iklan. Kayak gitu Mas Albi. Jadi kalau untuk campaign itu kan nanti di Google AdWords, kalau ini untuk SEO. Jadi kalau kita emang udah dapet nih kata kunci yang kita bidik, pencariannya banyak nih. Artinya kalau pencarian banyak itu bisa website kita atau konten yang kita buat itu akan banyak dibaca oleh user. Untuk SEO sih, kalau untuk apa nih Mas Hermawan? Kalau untuk SEO saya ibaratnya bidik satu kata kunci dulu nih. Saya naikin satu kata kunci dulu. Setelah satu kata kunci muncul di halaman utama, baru saya bidik lagi. Saya tambahin gitu kan kata kunci turunannya atau gimana, itu tinggal kita tambahin lagi. Yang penting kita fokus aja dulu nih dengan satu kata kunci. Apakah dengan satu kata kunci ini bisa muncul? Sebenarnya mau 2 atau 3 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Optimalnya berapa kata kunci untuk SEO? Optimalnya sih sebenarnya kalau untuk ngomongin optimal yang penting mah kita lihat dulu nih muncul enggak kayak gitu kan. Untuk optimalnya bisa 3 kata kunci juga bisa. Yang penting yang saya bilang tadi harus berhubungan dengan konten. 3 atau 4 juga nggak apa-apa, kan di materi SEO yang di video itu kan minimalnya 4 gitu kan. Tapi kan harus relevan dengan konten yang kita buat. Kayak gitu. Kalau saya sih cuma 1 doang. Saya cuma 1 kursus React kayak gitu kan. Yang penting lebih fokus aja dulu. Kita menang dulu aja dengan kata kunci itu. Kayak gitu Mas Hermawan. Untuk Mas Hermawan Susanto, ini namanya kayak teman kuliah saya, Mas Hermawan Susanto. Untuk Mbak Melisa, Mas, saya coba ada keyword persaingannya tinggi, tapi di bid halamannya itu kenapa ya? Strip. Nah, untuk Mbak Melisa, itu kan kalau untuk bidnya strip, artinya nih contoh bidnya masih kosong, itu belum bisa jadi, belum dipakai, itu kan tergantung datanya dari Google. Kalau emang strip, biasanya itu kan data dari Google, karena untuk data ini dari Google, karena untuk Google AdWords kalau untuk yang strip ini bisa jadi belum ada yang ini gitu kan, belum ada yang gunain untuk iklan, tapi udah digunain untuk SEO kayak gitu. Kalau emang ini kan
jumlahnya tinggi nih 20.000. Karena ini kata kunci ini udah banyak yang pakai, tapi persaingannya rendah, tapi bidnya mereka berlomba-lomba. Karena kan kalau untuk Google AdWords sistem bidnya itu lelang, semakin tinggi dia bayar ke Google gitu kan bidnya, tapi semakin ada kemungkinan website dia itu muncul di halaman utama Google kayak gitu. Mbak Melisa, jadi kalau emang bidnya masih strip, itu bisa jadi kata kunci itu belum dipakai untuk iklan, tapi untuk SEO dia udah banyak yang pakai. Nah, Mas Hermawan Susanto, kalau misal kita udah ambil kata kunci yang agak spesifik, tapi dilihat potensi audiennya kata yang lebih umum, lebih banyak audiennya, tapi kita pilih yang mana atau dua-duanya. Nah, untuk Mas Hermawan Susanto, jadi kalau saya sih kita lihat yang audiennya, pembacanya banyak dulu nih. Kemudian kita lihat berarti kalau emang banyak, persaingannya rendah, itu kita kita bidik aja kata kunci itu. Jadi kan kalau emang kita buat konten, potensi audiennya banyak, itu akan mudah gitu kan untuk mendatangin trafficnya kayak gitu. Kalau saya sih pilih yang itu, potensi audiennya banyak, persaingannya nggak terlalu tinggi. Pencarian yang baik itu minimal berapa? Untuk pencarian ini sih sebenarnya di angka 1000 itu kayak gitu kan, di angka 1000 ke atas kayak gitu, artinya pencariannya banyak yang nyari. Jadi kalau 100 gitu kan, 100 sampai 200 itu kan kecil banget kan, tapi minimalnya 1000 ke atas itu kan artinya audien, karena kan kalau 100 kita bagi 5 aja ibaratnya, kata kunci yang dimasukkan ke Google 100 kita bagi 5 gitu kan, cuma 20 kan ibaratnya. Nah kalau 1000 kan ada potensi audien yang lumayan banyak kalau 1000. Nah itu Mas Febrian Nurpadli. Jadi minimalnya tingkat pencarian 1000 ke atas. Oke teman-teman. Kalau di Google Ads itu bukannya persaingan ada ranknya Mas. Nah kalau untuk Google AdWords itu kan persaingan ada tingkatnya. Kalau untuk Google AdWords sih sebenarnya untuk datanya hanya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk rank itu kan penilaian dari Google, jadi tergantung kualitas konten. Jadi kan ada PageRank gitu kan. Kalau PageRank kan dilihat dari kualitas halaman atau konten yang kita buat kayak gitu. Kalau untuk persaingan kan kalau kita lihat di pakai tool yang tadi, yang SEO kayak itu kan kita bisa lihat nih seberapa rank yang dimiliki oleh website tersebut kayak gitu kan bisa dianalisa. Ada lagi teman-teman? Nah untuk Mas Lutpan Julpahmi, kalau dari konten yang sudah pick nih, ternyata persaingan keywordnya sudah banyak nih. Strateginya gimana Mas? Nah itu strateginya, kalau emang mau maju terus, yaudah kita optimasi kontennya. Kan kalau untuk konten bisa kita promoin juga, gitu kan kayak portal berita juga kan kita bisa, kalau kayak konten yang udah banyak nih, udah banyak yang pakai kayak gitu, kita bisa datangin trafficnya lewat ya LinkedIn gitu kan, atau kita kalau mau keluar modal ya kita iklanin kayak gitu. Sebenarnya kan kalau untuk konten yang sudah peak persaingannya tinggi kayak gitu ya udah bisa kita share di sosial media atau kita iklanin kayak gitu untuk agar konten kita ada yang baca. Mas Bayu, maksud saya bukan itu persaingan pas iklan, urutan iklan bukan peringkat SEO-nya, maksud saya bukan. Gimana Mas Bayu? Kalau untuk Google AdWords sendiri kan itu kan ada nanti pas pembahasan Google AdWords kita bahas kan ada CTR biasanya kan, click through rate-nya, nanti kan ada perhitungannya juga, ada rumus-rumusnya juga. Terus kalau saya sih pengen iklan kita agar muncul di halaman utama itu ada di kata kunci, kemudian masuk ke atribut. Nah di sini nanti di kata kunci, di atribut kita pilih aja estimasi bidding halaman utama kayak gitu kan di paling atas, kemudian kita pasang bidnya melebihi yang ada di sini di Google Keyword Planner ini. Jadi bidnya kita lebih aja ini untuk bagian ininya. Jadi kalau dia 20.000 kita pasang 25.000. Nanti ada kemungkinan website kita bisa muncul di halaman utama kayak gitu.
Nah, kalau untuk kata kuncinya banyak persaingan, itu bisa kita pakai persamaan kata kunci atau kata kunci turunan kayak gitu. Kita fokus daerah dulu. Kita bisa kata kunci turunan kan, contoh Mas ngebidik beli batik gitu kan, beli batik nih banyak yang nyari gitu kan, banyak persaingannya. Mas fokusin daerah dulu aja. Setelah muncul dengan fokus daerah kata kuncinya, baru kita bidik lagi nih dengan dua kata kunci atau kata kunci yang persaingannya tinggi. Itu sih yang saya alamin. Nah bener Mas Bayu, kalau untuk Google AdWords ini kita untuk iklan. Jadi si Google AdWords ini kan untuk iklan. Ya kalau Google AdWords emang benar untuk iklan, tapi kan kita datanya kalau untuk SEO kita bisa riset keyword planner ini di Google AdWords kayak gitu. Jadi kalau kita mau buat konten atau buat apa, kita riset kata kuncinya. Kalau pengen lebih relevan gitu kan, kita bisa pakai Google Keyword Planner ini untuk riset kata kunci. Untuk Mas Ahmad Khairon, jadi Mas Ahmad masuk ke Google AdWords atau akses saja di Google Keyword Planner gitu kan. Nanti tinggal klik yang ini, setelan, kemudian klik perencanaan, kemudian klik Keyword Planner, kayak gitu. Jadi Google Keyword Planner ini sebagai acuan aja ya, acuan untuk ngebaca data aja ketika kita mau buat konten atau mau optimasi SEO untuk meta title dan meta deskripsi. Nah kalau udah dapat kata kunci atau ini udah kita dapat nih, baru kita optimasi website kita kayak gitu, dipasang di website kita. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, udah riset semua, udah dapat kata kuncinya. Nanti kalau udah dapat, kita akan coba praktekin di website kita. Nah yang kedua yang harus kita persiapkan, harus mengoptimasi halaman website. Jadi untuk halaman websitenya kita optimasi dari kecepatannya, dari konten yang kita buat, gambar yang akan kita masukin ke website, kayak gitu kan. Kemudian kita analisa pesaing kita. Kita analisa dulu nih, konten dia seperti apa sih, kayak gitu kan. Saya juga sama, saya pengen muncul dengan dua kata kunci kursus SEO gitu kan. Ini siapa Mas Mbak ini? Kalau pemilihan keyword berarti lebih baik tulis keyword lokasi bisnis. Ya sebenarnya bisa aja sih kayak gitu, cuma yang penting kita masukin aja dulu Mbak Bragita Karina, kata kuncinya aja dulu, fokus daerah dulu aja, Indonesia juga nggak apa-apa. Karena kalau lokasi kan emang pasti berkurang gitu kan, drastis ininya apa, audien yang nyarinya. Ya udah fokus ini aja dulu, Indonesia kayak gitu. Kalau kita berdasarkan daerah pasti emang berkurang. Kan ada bahasa Indonesia, lokasinya, kalau emang daerah pasti emang dikit banget pencariannya. Oke, jadi fokus global aja dulu ya, kalau emang daerah sih emang pasti dikit kayak gitu.